Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Perencanaan Pembangunan. Adapun rumusan masalah yang dibahas ada 5 poin. Poin yang pertama, pengertian unsur, fungsi, sifat, proses, dan peranan perencanaan. Poin yang kedua, perlunya perencanaan pembangunan. Poin yang ketiga, syarat-syarat berhasilnya suatu perencanaan. Poin yang keempat, perencanaan dalam berbagai bentuk sistem ekonomi. Poin yang kelima, perencanaan pembangunan di Indonesia. Tujuan penulisan yang pertama, untuk mengungkapkan bahwa perencanaan ekonomi itu sangat penting dan bermanfaat bagi seluruh negara, terutama negara terbelakang. Yang kedua, untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan dalam suatu perencanaan ekonomi oleh negara yang terbelakang atau negara yang sedang berkembang. Yang ketiga, untuk mengetahui hal-hal yang diperlukan untuk keberhasilan suatu rencana. Yang keempat, agar perencanaan ekonomi itu berjalan dengan baik, maka perlu mengetahui sistem-sistem dalam perencanaan. Poin yang pertama yaitu pengertian unsur, fungsi, sifat, proses, dan peranan perencanaan. Pengertian perencanaan. Perencanaan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersinambung yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya dalam mengendalikan suatu perekonomian untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu dalam jangka waktu agar mencapai tujuan-tujuan pada masa yang akan datang. Pembangunan secara umum menganut 3 paradigma, yaitu pertumbuhan, perbaikan, dan perubahan. Sebagai suatu proses, maka pembangunan masyarakat tidak terlepas dari aspek manajemen yang menanganinya. Dalam suatu proses, manajemen yang umum akan meliputi aspek perencanaan atau biasa sebut kita planning. Terus pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Yang kedua, unsur perencanaan. Unsur-unsur perencanaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan. Yang kedua, adanya kerangka rencana makro. Yang ketiga, perkiraan sumber daya bagi pembangunan, khususnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Yang keempat, uraian tentang kerangka kebijaksanaan yang konsisten, seperti misalnya kebijaksanaan fiskal, penganggaran moneter, harga, serta kebijaksanaan sektoral lainnya. Yang kelima, perencanaan pembangunan adalah program investasi yang dilakukan secara sektoral. Itu unsur dari perencanaan pembangunan ekonomi. Yang ketiga, ada fungsi perencanaan. Diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan. Yang kedua, perencanaan memberikan kesempatan untuk menggandengkan pilihan yang terbaik. Yang ketiga, dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi tujuan. Yang keempat, sebagai alat untuk mengukur dan mengadakan pengawasan dan evaluasi. Yang keempat, sifat perencanaan. Sifat perencanaan diantaranya yaitu pertama, dari segi ruang lingkup, tujuan dan sasarannya. Yang kedua, perencanaan dapat berubah, perencanaan agregatif atau komprehensif dan parsial. Yang ketiga, dalam jangkauan dan hierarkinya. Yang keempat, dalam jangka waktunya. Yang kelima, dilihat dari arus informasi. Yang keenam, dari segi ketepatan atau keluasan proyeksi ke depannya. Yang ketujuh, berdasarkan sistem politiknya. Yang kelima, proses perencanaan. Di dalam pembangunan ekonomi dapat proses perencanaan ada 6 poin, ada 4
proses ekonomi pembangunan. Yang pertama, menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam perencanaan ekonomi tersebut. Yang kedua, mengukur ketersediaan sumber daya yang langka selama periode perencanaan tersebut. Yang ketiga, memilih berbagai cara, kegiatan, dan alat yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan nasional. Yang keempat, mengerjakan proses pemilihan kegiatan-kegiatan yang mungkin dan penting untuk mencapai tujuan nasional tanpa terganggu oleh adanya kendala-kendala sumber daya dan organisasional. Yang keenam, peranan perencanaan ekonomi. Nah, suatu rencana ekonomi bisa dianggap sebagai target ekonomi secara kuantitatif yang khusus dan harus dicapai dalam jangka waktu tertentu. Suatu rencana itu dapat tercapai dalam suatu tujuan biar ada hasilnya mengenai perencanaan tersebut. Perlunya perencanaan pembangunan. Ada 3 poin yang saya ambil dari perlunya perencanaan pembangunan. Yang pertama, agar penggunaan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas bisa lebih efisien dan efektif sehingga dapat dihindari adanya pemborosan. Yang kedua, agar perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi menjadi lebih mantap. Yang ketiga, agar tercapai stabilitas ekonomi dalam menghadapi siklus konjungtur. Selanjutnya, poin yang ketiga, syarat-syarat berhasilnya suatu perencanaan. Syarat ini menurut Jingan tahun 1983. Syarat-syarat keberhasilan suatu perencanaan memerlukan adanya hal-hal berikut. Yang pertama, komisi perencanaan. Yang kedua, data statistik. Yang ketiga, tujuan. Yang keempat, penetapan sasaran dan prioritas. Yang kelima, mobilisasi sumber daya. Yang keenam, keseimbangan dalam perencanaan. Poin yang keempat, perencanaan dalam berbagai bentuk sistem ekonomi. Ada 3 perencanaan dalam perekonomian. Yang pertama, perencanaan dalam perekonomian kapitalis, yang mana pada umumnya merupakan usaha dengan tingkat pengerjaan yang tinggi dan harga yang stabil melalui kebijakan fiskal dan moneter. Nah, alat kebijakan yang utama digunakan adalah terutama dalam bidang moneter, perpajakan, dan hubungan perdagangan luar negeri. Jadi, kalaupun terdapat rencana ekonomi yang berisi kebanyakan perekonomian kapitalis, dalam arti seperangkat sasaran tertentu yang diterapkan, tetapi perencanaan pemerintahan dilaksanakan dengan dasar analisis tren masa lalu dan proyeksi keadaan ekonomi di masa yang akan datang. Yang kedua, perencanaan dalam perekonomian sosialis. Perencanaan perekonomian sosialis dikaitkan terutama dengan perekonomian Uni Soviet sebelum negara Uni bubar, dan perekonomian ala Soviet di Eropa Timur dan Asia terutama RSI, di mana pemerintah secara aktif dan langsung mengendalikan gerak perekonomian melalui suatu proses keputusan yang terpusat. Nah, perbedaan yang esensial antara perekonomian kapitalis dan perekonomian sosial adalah rangsangan versus pengendalian. Yang ketiga, perencanaan dalam perekonomian campuran. Nah, perekonomian campuran ini bercirikan adanya suatu lingkungan kelembagaan di mana sebagian dari sumber daya produktif dan dikelola oleh pihak swasta, sedangkan sebagian oleh pemerintah. Tidak seperti perekonomian kapitalis yang biasanya memilikan pemerintah hanya kecil sekali. Maka perekonomian campuran dibedakan oleh adanya pengaruh pemerintah yang sangat besar. Yang poin yang kelima, perencanaan pembangunan di Indonesia. Sebelum Orde Baru, strategi pembangunan di Indonesia secara teori telah diarahkan pada usaha pencapaian laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun pada kenyataannya nampaknya adanya kecenderungan lebih menitik beratkan pada tujuan-tujuan politik dan kurang memperhatikan pembangunan ekonomi. Nah,
Sedangkan pada awal Orde Baru, strategi pembangunan di Indonesia lebih diarahkan pada tingkat pembersihan dan perbaikan kondisi ekonomi yang mendasar, terutama usaha-usaha untuk menekankan laju inflasi yang sangat tinggi. Nah, adapun strategi-strategi tersebut kemudian dipertegas dengan diterapkan sasaran-sasaran dan titik berat setiap repelita. Nah, repelita kita lihat di samping. Untuk kesimpulannya, berdasarkan pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa sebelum adanya pembangunan terlebih dahulu harus adanya perencanaan. Istilah perencanaan memiliki pengertian yang berbeda-beda dari para ahli. Banyak dokumen perencanaan nasional atau pernyataan dari para pemimpin politik yang memperkenalkan pengertian mereka sendiri. Para pakar ekonomi pun sebelum ada kesepakatan tentang pengertian istilah perencanaan pembangunan ekonomi tersebut. Perencanaan sebagai suatu proses yang bersinambung yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan sebagai berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.